Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan kali ini pada mata kuliah filsafat pendidikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang landasan filsafat pendidikan. Kami kelompok 2 terdiri dari Subhan Izul Haq, Sulistianingsih, dan Winda Mulyawati. Next. Pada pembahasan filsafat pendidikan kali ini, kami akan membahas mengenai definisi landasan filsafat pendidikan, yang kedua mengenai struktur landasan filsafat pendidikan, yang ketiga mengenai karakteristik landasan filsafat pendidikan, dan yang terakhir akhiran landasan filsafat pendidikan. Next. Nah, untuk yang pertama mengenai definisi dari landasan filsafat pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Mulyawati. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Winda Mulyawati akan menjelaskan tentang struktur landasan filosofis pendidikan. Struktur landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan yang diedukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum seperti metafisika, epistemologi, aksiologi yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Jadi, struktur dari landasan filosofis pendidikan ini berasal dari landasan filosofis umum yang dijabarkan dan diedukasi pada pendidikan seperti metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kemudian dapat dipahami juga sebagaimana yang disajikan oleh Callahan dan Clark tahun 1982 dalam bukunya yang berjudul Foundation of Education dan yang disajikan oleh Edward yaitu pada tahun 1982 yang dalam bukunya yang berjudul Philosophy of Education, yang mana dari kedua sumber tersebut dapat dipahami bahwa ada hubungan terhadap implikasi antara gagasan-gagasan dan cabang-cabang filsafat umum dengan gagasan-gagasan dan cabang-cabang filsafat pendidikan. Sebagaimana hubungan tersebut dapat divisualisasikan seperti berikut ini. Yang pertama, dalam konsep filsafat umum itu terdapat hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai-nilai. Nah, kemudian diedukasi dan dijabarkan kembali dalam kependidikan, yaitu menjadi tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, peranan pendidik dan peserta didik. Kemudian untuk karakteristik landasan filosofis pendidikan yaitu berisi tentang gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat normatif atau perspektif, tidak bersifat faktual melainkan bersifat ideal. Mengapa landasan filosofis pendidikan ini disebut bersifat normatif? Karena landasan filosofis pendidikan ini tidak hanya berisi tentang konsep-konsep pendidikan apa adanya, yaitu faktual, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan, yaitu ideal. Jadi, maksudnya tuh gini, jadi karakteristik landasan filosofis pendidikan ini berisi tentang gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat norma-norma atau aturan-aturan dan
akhlak, aturan-aturan, dan norma-norma kehidupan atau perspektif, yaitu pandangan-pandangan terhadap pendidikannya. Sehingga dalam karakteristik filosofis pendidikan ini tidak hanya berisi tentang apa adanya tentang pendidikan tersebut. Jadi tidak hanya pendidikan apa adanya saja, yaitu faktual, melainkan berisi tentang ide-ide atau gagasan-gagasan dan konsep-konsep terhadap pendidikan yang dicita-citakan, yaitu ideal. Kemudian untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aliran dalam landasan filosofis pendidikan. Sebagaimana halnya di dalam filsafat umum, di dalam landasan filsafat pendidikan juga terdapat berbagai aliran. Sehubungan dengan ini dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, landasan filosofis pendidikan realisme, landasan filosofis pendidikan pragmatisme, landasan filosofis pendidikan nasional Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mengenai aliran idealisme. Di idealisme di sini terdapat konsep filsafat umum metafisika. Di hakikat realitas di alam semesta dapat kita temukan berbagai hal seperti batu, air, tumbuhan, hewan, manusia, gunung, lautan, sepeda motor, buku, kursi, tata surya, dan sebagainya. Selain itu, kita juga mengenal apa yang disebut jiwa, spirit, ide, dan sebagainya. Segala hal yang ada di dalam semesta itu disebut realitas atau reality. Sesuai dengan sifat berpikirnya yang radikal, para filsuf mempertanyakan apakah sesungguhnya hakikat realitas itu. Jawaban mereka berbeda-beda sesuai dengan titik tolak berpikir, cara berpikir, dan tafsirnya masing-masing. Kemudian di aliran idealisme ada epistemologi, hakikat pengetahuan. Proses mengetahui terjadinya dalam pikiran manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir. Di samping itu, manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui intuisi. Bahkan beberapa filsuf idealisme percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali. Semua pengetahuan adalah sesuatu yang diingat kembali. Plato adalah seorang penganut pandangan ini. Ia sampai pada kesimpulan tersebut berdasarkan asumsi bahwa spirit atau jiwa manusia bersifat abadi, yang mana pengetahuan sudah ada di dalam jiwanya sejak manusia dilahirkan. Kemudian ada aksiologi, hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Menurut penganut idealisme teistik, nilai-nilai abadi berada pada Tuhan. Baik dan jahat, indah dan jelek, diketahui setingkat dengan ide baik dan ide indah. Konsisten dengan baik dan indah yang absolut dalam Tuhan. Penganut idealisme panteistik mengidentikan Tuhan dengan alam. Kemudian ada aliran realisme, konsep filsafat umum. Tadi metafisika dari realisme ini, jika filsuf idealisme menekankan pikiran jiwa, spirit, roh sebagai hakikat realitas, sebaliknya, menurut para filsuf realisme, landasan filosofis pendidikan bahwa dunia terbuat dari sesuatu yang nyata, substansial dan material yang hadir dengan sendirinya. Di dunia atau di alam tersebut, terdapat hukum-hukum alam yang menentukan keteraturan dan keberadaan setiap yang hadir dengan sendirinya dari alam itu sendiri. Realitas hakikatnya bersifat objektif, artinya bahwa realitas berdiri sendiri, tidak tergantung dan tidak bersandar kepada pikiran, jiwa, roh, atau spirit. Namun demikian, mereka tetap mengakui keterbukaan realitas terhadap pikiran untuk dapat mengetahuinya. Hanya saja, realitas atau dunia itu bukan berbeda dengan pikiran atau keinginan manusia. Kemudian, realisme menurut epistemologi, hakikat pengetahuan. Ketika lahir, jiwa atau pikiran manusia adalah kosong. Saat dilahirkan, manusia tidak membawa pengetahuan atau ide-ide bawaan. John Locke mengibaratkan pikiran manusia sebagai tabula rasa, meja, lilin, kertas putih yang belum ditulisi, yang artinya kosong.
Pengetahuan diperoleh manusia bersumber dari pengalaman indera. Manusia dapat menggunakan pengetahuannya dalam berpikir untuk menemukan objek-objek serta hubungan-hubungannya yang tidak ia persepsi. Kemudian, realisme menurut aksiologi. Karena manusia adalah bagian dari alam, maka ia pun harus tunduk kepada hukum-hukum alam. Demikian pula masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan Edward J. Power 1982 bahwa tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam dan pada tingkat yang lebih rendah diuji melalui konvensi atau kebiasaan dan adat istiadat di dalam masyarakat. Kemudian, landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Konsep filsafat umum metafisika. Aliran filsafat pragmatisme dikenal pula dengan sebutan eksperimentalisme dan instrumentalisme. Menurut penganut pragmatisme, hakikat realitas adalah segala sesuatu yang dialami manusia, pengalaman bersifat plural dan terus-menerus berubah. Mereka berargumentasi bahwa realitas adalah sebagaimana dialami melalui pengalaman setiap individu. Hal ini sebagaimana dikemukakan William James bahwa dunia nyata adalah pengalaman manusia. Kemudian, konsep filsafat umum epistemologi. Filsuf pragmatisme menolak dualisme antara subjek manusia yang mempersepsi dengan objek yang dipersepsi. Manusia adalah kedua-duanya dalam dunia yang persepsinya dan dari dunia yang ia persepsi. Segala sesuatu yang dapat melalui pengalaman, adapun cara-cara memperoleh pengetahuan yang diandalkan adalah metode ilmiah atau metode sains sebagaimana yang disarankan oleh John Dewey. Pengalaman tentang fenomena menentukan pengetahuan. Karena fenomena terus-menerus berubah, maka pengetahuan dan kebenaran tentang fenomena itu mungkin berubah pula. Bagaimanapun, kebenaran pada hari ini harus juga dipertimbangkan, mungkin berubah esok hari juga. Kemudian, konsep umum aksiologi. Nilai-nilai diturunkan dari kondisi manusia. Nilai tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses, yaitu dalam tindakan atau perbuatan manusia itu sendiri. Karena manusia merupakan bagian dari masyarakatnya, baik tindakan-tindakannya dinilai berdasarkan hasil-hasilnya di dalam masyarakat. Jika akibat yang terjadi berguna bagi dirinya dan masyarakatnya, maka tindakan tersebut adalah baik. Nilai etika dan estetika tergantung pada keadaan relatif dan dari situasi yang terjadi. Nilai-nilai akhir, ultimate value, tidaklah ada. Benar itu selalu relatif dan tergantung pada kondisi yang ada, kondisional. Kemudian, landasan filosofis pendidikan nasional Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejalan dengan ini, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sehubungan dengan hal di atas, bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila. Konsep filsafat umum metafisika. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan ada sendirinya, melainkan sebagai ciptaan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada. Ia adalah sebab pertama dari segala sebab. Tetapi ia tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lainnya. Dan ia juga adalah tujuan akhir segala yang ada. Kemudian, konsep epistemologi. Hakikat pengetahuan. Segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan telah menurunkan pengetahuan baik melalui utusannya berupa wahyu maupun melalui berbagai hal yang digelarkannya di alam semesta, termasuk hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui keimanan atau kepercayaan, berpikir, pengalaman empiris, penghayatan, dan intuisi. Kemudian konsep umum aksiologi. Sumber pertama segala nilai hakikatnya adalah Tuhan. Karena manusia adalah makhluk Tuhan, pribadi, dan sekaligus insan sosial, maka hakikat nilai diturunkannya dari Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, dan individu. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, pertama, landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan.
Struktur landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan yang dideduksi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum, metafisika, epistemologi, aksiologi, yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. 2. Landasan filsafat pendidikan secara umum ada 3, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi. Dan yang terakhir, aliran-aliran filosofis pendidikan diantaranya landasan pendidikan realisme, landasan filosofis pendidikan idealisme, landasan pendidikan filosofis pragmatisme, landasan filosofis pendidikan nasional yaitu Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.